dari arah selatan hati-hati bersiap masuk menjalan akhir stasiun Kabupaten Sragen 60 kereta jalur 2. Jalur 5 Rangkas itu persiapan berangkat jalur 5. Kenapa orang Rangkas Bitung ke Tanah Abang terasa jauh, tapi ketika dia tidur dia tidak memikirkan masalah. KRL yang makin bagus pelayanannya, headway-nya lebih terjadwal, stasiun yang lebih tertata, membuat rasa aman dan nyaman. Di sini kan tentu pemerintah melihat potensi, karena kita tahu KRL adalah komuter lain Jabodetabek ini membawa pengguna dari suburban ke urban, jadi dari daerah-daerah penyangga. Sistem transportasi umum menjadi tulang punggung bagi jutaan penduduk Jakarta dan sekitarnya. Dari bus hingga angkutan kereta, mobilitas menjadi kunci keberlangsungan aktivitas keseharian. Jalur 5 KRL mengakhiri perjalanan di stasiun Tanah Abang, rangkaian tidak untuk penumpang. Di antara jalur-jalur ramai tersebut, satu rute KRL mengemuka sebagai salah satu yang paling vital. Tanah Abang, Rangkas Bitung. Jadi untuk rute Tanah Abang Rangkas Bitung ini merupakan rute yang salah satunya dengan volume tertinggi setelah Bogor. Jadi dengan jumlah pengguna di tahun 2024 ini sudah sekitar 6 juta lebih. Total dari Januari sampai dengan Maret. Jadi memang sudah dari 2017 ya perpanjangannya, total frekuensi perjalanannya juga meningkat. Sekarang itu sekitar 61 peak hour di waktu peak hour pagi dan 56 di peak hour sore. Jadi total perjalanannya itu sekitar 200 lebih. 200 frekuensi perjalanan di stasiun Serpong itu sekitar 200 lebih dengan melayani 19 stasiun pemberhentian. Nah, melihat potensi yang ada di Rangkas Bitung setelah Serpong ya. Istilahnya kalau misalnya kita dari Tanah Abang Serpong itu memang adanya di high level ya. Di mana banyak kita melewatin Bintaro segala macam itu kan BSD. Nah, ke sana, kayaknya ini punya potensi besar. Ini terbukti pada saat pandemi kemarin. Di mana komuteran menjadi salah satu moda transportasi yang masih beroperasi. Juramango, next station Juramango Station. Melintasi 3 provinsi, rute Tanah Abang Rangkas Bitung melewati banyak area yang masih terus ditingkatkan dan dipastikan menjadi area steril untuk menjaga keamanan. Hal ini merupakan usaha PT KCI untuk terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas baik di stasiun maupun di sepanjang rute perjalanan. Kalau kami kan memang sebagai public transportasi, apalagi di Tanah Abang Rangkas Bitung ini melalui 3 provinsi. Ada Jakarta, ada Jawa Barat, dan ada Banten.
Ya tentunya memang sepanjang jalur 100 km kurang lebih lah ya. Ini dibutuhkan memang banyak area-area yang tidak steril gitu kan. Tidak steril bukan artinya kami membiarkan, tapi di beberapa titik yang memang itu dibutuhkan sosialisasi, itu kami akan melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini terkait apa? Terkait keselamatan juga. Keselamatan ini kan bukan keselamatan si warga di sekitar, tapi salah satunya adalah keselamatan perjalanan kereta. Di mana dalam satu perjalanan itu kan mengangkat ribuan orang. Bagaimana kalau terjadi sesuatu gitu kan ya? Artinya kan akan banyak sekali orang yang dirugikan. Nggak dari sisi KCI-nya, tapi dari sisi orang yang naik di situ juga. Benar kan? Nah, jadi memang perlu sosialisasi yang intens antara kami dengan pengguna lain, dengan warga sekitar. Jadi memang kalau stasiun itu sebetulnya didesain memang untuk salah satunya adalah untuk disabilitas lansia. Untuk Tanah Abang ya memang kami juga punya layanan disabilitas. Ketika salah satu penumpang membutuhkan itu, mereka sebenarnya kita bisa di calling atau by WhatsApp. Nanti ketika si pengguna disabilitas ini akan naik, mereka akan disambut dengan petugas kita dan akan diantarkan sampai dengan naik kereta. Terus memang pelayanan itu memang harus ditingkatkan ya, dimana ketika stasiunnya sudah bagus, keselamatannya sudah oke, tapi fasilitas penunjang lain nggak diperbaiki. Ya salah satunya memang charging board sudah hampir semua stasiun, terus juga sekarang sudah ada water station, di mana kita menyediakan satu tempat air minum pakai tumbler sendiri. Dengan tarif yang sangat ekonomis, pengguna hanya membayar tidak lebih dari Rp15.000 untuk perjalanan yang memakan waktu hampir 2 jam dan jarak tempuh sepanjang 72,7 km. Memang di komuter lain ini PSO ya, Public Service Obligation, di mana pemerintah sudah menentukan jaraknya dengan 25 km pertama adalah 3.000, 10 km berikutnya 1.000. Jadi totalnya sangat ekonomis ketika pengguna naik dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung yang memang 2 jam lebih cuma dibayar misalnya 12.000 atau 10.000 gitu kan ya. Ya itu memang sangat ekonomis. Akan masuk Bekasi. Penggunaannya lebih cepat daripada naik motor. Kalau naik motor kan macet gitu. Macet keramaian di jalan. KRL ini sangat membantu. Dia itu termasuk transportasi andalan ya. Karena memang hanya ini sih salah satu-satunya transportasi yang ada ya. Terus udah gitu waktunya itu bisa dipastikan pas, nggak ada macet. Walaupun berdesak-desakan sih kita tetap happy aja. Jujur banget, menurut aku efektif banget ya. Secara waktu tempuh itu benar-benar menghemat waktu banget. Terus untuk biaya juga sangat menghemat ya.
Ainun, seorang pekerja yang berasal dari Maja, menjadi salah satu pengguna setia KRL Tanah Abang Rangkas Bitung. Menurutnya, menggunakan KRL menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan kendaraan umum lainnya. Kembali attention normal because hati-hati pintu ditutup kembali. Awan DKI Kamina. Saya asal dari Maja, kampungnya sih kampung Ciuber ya. Pekerjaan saya sebagai sales. Saya setiap hari menggunakan KRL dari jam 9 dari rumah ya. Terus pulangnya itu kadang jam 4, kadang jam 5. Jadi setiap hari itu nggak nentu. Watch your step and please mind the platform gap. Kalau menurut saya sih lebih efisiensi naik kereta api dibandingkan naik kendaraan umum. Soalnya kalau di kampung saya itu nggak ada. Jadi yang paling dekat itu cuma ini, naik kereta aja. Naik bis nggak ada, angkot juga nggak ada. Jadi lebih nyaman pakai ini aja sih. Kalaupun naik motor juga jauh banget, lebih jauh naik motor daripada naik kereta itu. Ketika orang dijamin bahwa Anda aman, Anda nyaman menggunakan kereta, Anda yakin kalau saya tinggal di sini, saya dijamin. Apa yang dijamin? Yang dijamin itu adalah kepastian. Trust yang dibeli. Jadi kalau trust itu dibeli, apa yang dibeli? Waktu. Jadi saya punya tahu, jarak kereta ini jalan saya 2 jam, 1 jam. Kalau satu hari 1 kali tap itu dari Maja ke sini itu cuma 7.000. Sedangkan kalau naik motor itu bensinnya aja ada kali 2 liter kan ya. Jadi lebih efisiensi naik kereta aja sih. Tadinya sih cuma nyari pengalaman aja ya kerja di Jakarta. Soalnya kalau di kampung juga kan lapangan kerjanya sedikit. Sangat membantu sih, soalnya kan di kota ini di Jakarta banyak banget lapangan kerjanya. Terus pokoknya kalau di kampung aku itu, kalau di Maja nggak ada kendaraan lain ke Jakarta itu selain ini. KRL itu saya ibaratkan adalah struktur. Struktur itu artinya sebuah desain, sebuah cara untuk melakukan perubahan pelayanan. Dia mungkin bentuknya dari peraturan, karena di KRL itu ada aturan, ketentuan yang harus ditaati oleh penumpang, dan itu akan merubah cara bertransportasi. Kedua, KRL itu juga
dalam konteks struktur tata ruang adalah bagian dari jaringan pelayanan. Jadi kalau kita bicara struktur tata ruang, ada pusat kegiatan yang didukung oleh jaringan pelayanan. Jadi kalau ada kota tanpa ada jaringan pelayanan, kotanya nggak akan berkembang. Ibaratnya kita yang kota yang besar, naiknya kotanya bagus, tapi ternyata untuk sana jauh, mahal. Nah, KRL itu adalah struktur yang membangun kultur. Ketika moda transportasi itu membangun budaya menggunakan angkutan umum. Jadi kita bayangkan bagaimana kekuatan KRL itu menumbuh kembangkan tumbuh kembangnya perumahan-perumahan di pinggiran. Jadi terus terang aja, kita ini rata-rata pekerja yang sangat menggantungkan tinggal bekerja di Jakarta. Karena Jakarta dianggap sebagai magnet utama yang menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya, private city. Karena apa? Karena disinilah orang bisa mendapatkan pengharapan tinggi, gajinya, kesempatan kerjanya, tapi tidak mampu bisa memiliki rumah karena mahalnya kehidupan Jakarta. Akhirnya tinggal di pinggir. Nah, salah satu contoh yang bisa merubah itu adalah pembangunan perumahan. Ketika muncul perumahan-perumahan baru, dituliskan hanya 100 meter ke stasiun. Itu semua orang berbondong-bondong membeli rumah dan tinggal di kawasan itu karena dianggap dekat dengan stasiun. Ketika KRL masuk ke Rangkas Bitung, artinya melintasi kota-kota besar yang melintas, artinya pemukiman besar seperti BSD atau Serpong atau misalnya wilayah Kebayoran sampai ke Sudimara, sampai ke sana, tumbuh kembangnya itu adalah masuknya kelompok menengah, mungkin sebagian menengah atas yang menggunakan KRL. Kenapa? Karena KRL memberikan perubahan pelayanan. Mungkin mimpi kita suatu saat, ada nggak orang ke Rangkas Bitung atau ke wilayah layanan sana itu naik kereta api tapi pakai dasi. Dan saya sendiri sebetulnya pengguna KRL, saya tinggal di Bogor. Cuma orang suka bertanya, Pak Yayat, rumahnya di Bogor, kerja di Jakarta. Saya mengatakan ini, jauh di jarak tapi dekat di hati. Selain pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh hadirnya banyak perumahan baru di daerah Maja hingga Rangkas Bitung, kehadiran KRL Tanah Abang Rangkas Bitung menjadi penopang utama perekonomian kota-kota kecil di sekitar Jakarta. Dengan menyediakan sarana mobilitas sehari-hari bagi masyarakat yang hendak bekerja atau berjualan di Jakarta. K1696 di jalur 5, yang keluar Surabaya 5 diizinkan berangkat. Itu ditutup kembali, hati-hati. Karena mereka merasa sebagai konsumen merasa sangat terbantu dengan adanya komuter lain ini. Jadi mereka menggunakan komuter lain ini sebagai transportasi mereka sehari-hari untuk bermobilisasi menunjang perekonomian mereka juga. Dan kebanyakan kan rata-rata itu adalah penjualan ya. Kalau misalnya pagi-pagi nih, saya pernah subuh-subuh di stasiun Maja Tiga Raksa itu banyak sekali ibu-ibu yang membawa itu ya, kayak bakul gede, itu isinya barangan dagangan semua. Untuk dibawa ke stasiun Kebayoran, mereka akan turun Kebayoran, Palmerah, sama Tanah Abang. Nah itulah mereka lah yang sebagai istilahnya ya, pengguna sesungguhnya. Mereka harus menggerakkan perekonomian mereka sendiri dan membantu dengan KRL membantu mereka untuk membawa mereka ke kota, ke Jakarta, itu sih.
Sama kalau Mbak lihat juga secara infrastruktur bagaimana KAI sebagai induk kami berkolaborasi dengan stakeholder lain. Seperti misalnya ada di Cisauk itu kan sudah ada pasar modernnya ya, yang memang sudah terkoneksi. Terus di Sudimara yang kerjasama sama Jaya Property, di mana ada Sky Bridge ya, yang tengah-tengah tol untuk menghubungkan apartemennya sana. Nah itu. Terus belum lagi ada kemarin peresmian tunnel Bintaro Exchange Jurang Mangu. Nah itu kan salah satu bagaimana kami KAI berkolaborasi tentunya dari Kementerian Perhubungan dan DJKA juga. Jadi untuk infrastruktur tentunya pemerintah mendukung itu. Karena kan transportasi massal ini memang sedang digalakan ya, apalagi target dari pemerintah juga ke kami itu harus bisa membawa penumpang di 2 juta. Sehingga tidak mendapatkan peron, kami informasikan kembali tidak selama perjalanan KRL. Jadi cara yang terbaik adalah ketika kereta api ditugaskan melayani wilayah pinggiran, membantu mereka yang punya keterbatasan, membantu mengurangi kemacetan, mereka juga harus dibantu operatornya. Sehingga apa? Masyarakat tuh merasa nyaman, aman, dan satu lagi tarifnya terjangkau. Udah semua itu. Karena tadi yang saya bilang bahwa dengan mensupport pergerakan ekonomi kecil, ekonomi mikro yang ada di sekitar stasiun untuk mereka bermobilisasi menuju suburban menjadi urban, itu kan adalah salah satu pergerakan kecil, tapi memberikan impact yang sangat besar khususnya di perekonomian nasional. Jadi kami sangat support sekali dengan ada pengembangan yang ada di rute Tanah Abang dan Rangkas Bitung ini.